Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita, sharing kita yang sempat tertunda di session pertama, yaitu tentang penetapan satuan sudut radian dan hubungan busur atau S ya, jari-jari disingkat dengan R, dan sudut pusat itu sendiri dengan singkatan theta ya, dalam suatu busur ya, dalam suatu juring lingkaran ya, yang terdiri atas dua buah jari-jari dan satu busur lingkaran. Nah, kita lanjut. Nah, juring lingkaran yang kita maksudkan sekarang yang terlihat ya, dengan dua sisi kuning dan satu sisi merah ya. Yang kuning menyatakan jari-jari dan yang merah menyatakan busurnya. Nah, dan juring lingkaran ini adalah juring lingkaran yang istimewa ya, di mana panjang sisi busurnya ya, AB, sama dengan panjang jari-jarinya R. Nah, di sini ditemukan bahwa atau didapatkan bahwa sudut pusatnya yaitu sebesar 57,3 derajat ya. Nah, kalau dituliskan secara matematis berarti S sama dengan R ya. Yang merah sama dengan yang kuning ya kalau dari gambar. Nah, kalau kedua ruas persamaan ini dibagi dengan R ya, maka ruas kiri S per R, ruas kanan R per R atau 1 ya. Jadi S per R sama dengan 1. Nah, di mana tetanya adalah dikatakan 1 radian ya kan? 1 radian. Nah, jadi theta ini sebenarnya penghubung antara S dengan R ya. Nah, kemudian bagaimana jika S-nya adalah N kali R ya? Maka dari persamaan ini ya, dibagi R kita, ruas kiri dibagi R, ruas kanan bagi R ya. Tentu saja ruas kirinya menjadi S per R, ruas kanannya tentu saja tinggal N ya. Itu tinggal N per R dibagi R tinggal N. Nah, maka ya karena S per N sama dengan N, berarti theta adalah N ya. Karena theta adalah penghubung antara S dengan R. Nah, maka kita dapat simpulkan ya secara ringan saja ya. Jadi S per R sama dengan N gitu kan. Nah, tambahannya karena N ini adalah satuan untuk besaran sudut ya. Nah, dan besaran sudut ini akan ya merupakan kelipatan yang pasti ya antara S dengan R, maka langsung saja simbol N ini kita ganti dengan theta ya, sebagai simbol atau simbol untuk besaran sudut ya. Kita lanjut. Nah, sekarang adalah penentuan sudut setengah lingkaran dalam satuan radian ya. Ya, caranya kita membuat membuat sudut satu setengah lingkaran itu sebesar 180 derajat ya. Nah, kalau kita misalkan sudut 1 radian, 2 radian gitu ya, sudut sampai 3 radian ini masih ada sisa ya untuk setengah lingkaran itu. Nah, sisanya ada berapa itu ya. Nah, sisanya berapa, maka ini kurang dari 1 radian ya, jadi 3 radian gitu kan. Nah, kalau saya ingin hitung ya, 1 radian, 2 radian, 3 radian itu kan. Nah, ini sisanya berapa? Nah, ternyata sisanya adalah 0,14 radian ya. Dari mana dapatkannya? Ya, baiklah, saya jelaskan sedikit ya. Ya, 3 kali 57,3 atau 1 radian itu adalah 171,9 derajat gitu ya. Nah, jadi dari sini ya
dari sini sampai yang 3 radian ini adalah 171,9. Nah, sisanya adalah tentu saja 180 dikurangi 171,9, yaitu tinggal 8,1 derajat ya. 8,1 derajat dibagi 57,3 derajat, yaitu 0,1414. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau kita gabungkan ketika ketika keempat juring itu ya, tiga juring yang sama ya, dan satu juring kecil ya, kalau kita gabungkan menjadi 1 tambah 1 tambah 1 tambah 0,14, jadi 3,14. Nah, itu kan. Nah, biasanya orangnya menyebutnya pi radian gitu kan, sehingga kalau kita apa istilahnya, kalau kita akurkan pi radian adalah 3,14 radian, sehingga ya kalau kita coret-coret ya radiannya, berarti pi itu adalah angka 3,14 ya, sebuah angka 3,14. Ya, kita lanjut ya, kita telah fakta ya. Ya, pada prinsipnya tujuan pencarian sudut istimewa ya 57,3 atau 1 radian itu adalah untuk menentukan hubungan yang pasti ya antara panjang jari-jari dengan panjang busurnya ya, yang terkait dalam sebuah juring yang sama gitu. Nah, faktanya ya, tercapai hubungan S sama dengan R itu pada sudut theta 57,3 derajat. Nah, atas dasar fakta itu dapat disimpulkan ya, pertama, setiap theta kelipatan dari 57,3 derajat, maka panjang busur S akan kelipatan juga dari jari-jarinya atau R ya, gitu kan ya, itu sudah pasti ya. Yang kedua, karena theta harus kelipatan dari 57,3 ya, maka angka itu harus dijadikan angka baru atau dijadikan satu satuan ya, yang pada akhirnya ditetapkan dengan nama radian, atau 1 radian adalah 57,3 derajat. Nah, kemudian atas dasar ya pernyataan 1 dan 2 ya, maka kita simpulkan bahwa ya S itu sama dengan ya, S sama dengan N kali sama dengan theta kali R ya, seperti yang tadi, karena theta itu sebenarnya adalah penghubung antara S dan R gitu kan. Nah, jadi kalau tetanya 1, S sama dengan R, kalau tetanya 2 berarti S itu 2R kan begitu ya. Jadi rumusannya sederhana seperti itu. Ya, kalau kurang jelas video bisa diulang-ulang. Ya, kita lanjut ya. Kita ke contoh soal. Apakah yang Anda ketahui tentang bilangan konstanta matematika phi dan phi radian ya? Jawabnya mudah saja ya. Asal mula bilangan konstanta phi ya dalam matematika adalah dari munculnya angka unik ini hasil perbandingan atau pembagian ya sudut setengah lingkaran dibagi 1 radian atau 57,3 ya. Jadi kita ingin menentukan sudut setengah lingkaran dengan radian gitu, berapa radian gitu ya. Nah, berarti sudut sisi setengah lingkaran ya, atau sudut setengah lingkaran dibagi 57,3 sama dengan 180 derajat dibagi 57,3 derajat menjadi 3,14 atau disebut dengan pi ya. Nah, itu ya. Kemudian yang keduanya ya, pi radian bagaimana ya? Pi radian ya, yang keduanya ya, pi radian adalah konstanta yang besarnya pi-nya adalah konstanta 3,14. Pi radian berarti pi dikali 1 radian, 3,14 dikali 57,3 derajat menjadi 180 derajat ya. Maka pi radian atau 180 derajat adalah besarnya sudut pusat dari bangun setengah lingkaran. Silakan dicek ya.
Nah, kemudian